Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kali ini kami dari kelompok 1 kelas D akan menjelaskan mengenai pemeliharaan induk babi pada saat bunting. Jadi tugas video pada kali ini akan memenuhi tugas dari Manajemen dan Kesehatan Babi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Anggota kelompok 1 kelas D terdiri atas yang pertama ada Marianini Dewi Sugiarto dengan NIM 19040, yang kedua ada IGD Bagas Suparitarisya Kaler dengan NIM 19086, yang ketiga ada Iwayang Gede Pasek Karikayasa dengan NIM 19087, kemudian ada Anak Agung Sagu Sadasari Dewi dengan NIM 19090, kemudian ada Kadek Ferdi Agastya Dwi Pratama dengan 19091, yang keenam ada Luh Andrea Kalisasa Ningrat dengan 19093, yang ketujuh ada Divina Gracia Vedas Majunta dengan NIM 19094, yang terakhir ada Idewa Putu Bagus Mata Anom dengan NIM 19096. Pertama-tama di sini saya Bagas akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Tingkat keberhasilan suatu ternak babi itu tergantung pada kemampuan pengusahanya dalam mengendalikan peranan faktor-faktor penentu dalam usaha mengeksploitasi sifat tersebut, yang dimana untuk memperoleh hasil yang optimal dalam menjalankan usaha ternak babi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Contohnya yaitu pemeliharaan induk babi pada saat bunting. Pemeliharaan induk babi pada saat bunting ini harus dilaksanakan secara optimal agar dapat menghasilkan bibit-bibit yang berkualitas ke depannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iwayang Gede Pasek Karikayasa. Akan melanjutkan tentang pemeliharaan induk babi saat bunting. Jadi pemeliharaan ternak babi memerlukan beberapa komponen penting untuk menunjang pemeliharaan serta ternak babi tersebut. Selain ketersediaan lahan, tempat tinggal, diperlukan bibit-bibit baik dari babi itu sendiri. Mencari bibit baik tentunya harus memerlukan indukan yang kualitas yang unggul. Babi mengalami fase pastur 115 hari. Beberapa hal yang perlu diperlihatkan oleh babi, yakni pada fase pastur juga berbeda di setiap fasenya. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu adalah pemeliharaan induk babi saat bunting. Babi bunting mengalami 3 jenis stadium selama masa kebuntingannya. Yang pertama, stadium persiapan, yang kedua, stadium pembukaan, dan yang ketiga, stadium pelepasan. Anakan babi yang baru lahir harus segera diberikan kepada induk untuk segera diberi susu eksklusif dari indukan, bertujuan untuk mendapatkan kolostrum dari induk. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dalam kelahiran anakan babi, terdapat fase kritis yang rentan membuat anakan babi mati. Di antaranya, yang pertama, anakan babi mati karena lingkungan yang dingin, kemudian karena tertindih oleh induk atau anakan yang lain, yang ketiga, infeksi dari air susu indukan, dan yang keempat, tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Saat kelahiran anak babi, hal yang perlu diperhatikan adalah bersihkan selaput lendir dari hidung dan mulut, kemudian potong tali pusar, dan yang terakhir segera beri air susu eksklusif dari indukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan induk saat bunting. Jadi yang pertama yakni jenis ransum. Dalam pemeliharaan induk saat bunting perlu diperhatikan beberapa hal, yakni misalnya ransum. Ransum dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yakni starter, grower, fattening, bibit, dan juga ransum untuk induk menyusui. Pada induk menyusui, ransum diberikan pada bulan terakhir pada masa bunting dan selama mereka menyusui. Bahan pakan yang diberikan yakni bahan yang kandungan serat kasarnya relatif rendah, yakni sekitar 7%, kadar protein tinggi 18,5%, MP 66. Adapun pemberian ransum pada induk babi bunting sebanyak kurang lebih 2,5 kilo per ekor per hari, dan untuk induk menyusui 2 kilo per ekor per hari ditambah dengan jumlah anak dikalikan 0,25 kilo per ekor per harinya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kandang indukan. Dalam merencanakan pembuatan kandang, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu kandang harus bersih dan mudah untuk dibersihkan, harus mempunyai sumber air yang berlebih, konstruksi kandang harus kuat, konstruksi lantai kandang harus kuat dan mudah untuk dibersihkan dengan kemiringan 15-20 derajat, selokan aliran kotoran dengan lebar kurang lebih 50-80 cm dengan kemiringan tertentu menuju tempat penampungan kotoran. Kandang indukan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kandang individual dan kandang kelompok. Kandang individual memiliki tinggi depan yaitu 2,5 meter, dengan bagian belakang 2 meter, dengan panjang 2,5 meter ditambah dengan halaman pengumbaran yang terletak di belakang sepanjang 4 meter. Tinggi tembok 1 meter dengan lebar 3 meter dengan lantai pada rem dapat dibuat dari pasangan semen, tanah, atau batu. Sedangkan dinding depan dapat dibuat dari tembok, bambu, papan, atau anyaman kawat. Kandang perlu dilengkapi dengan guardrail atau pintu penghalang yang terletak di dalam dengan lampu pemanas dan diberikan tilam dari jerami kering yang bersih. Dan dilengkapi dengan tempat makan khusus untuk anak babi. Yang kedua ada kandang kelompok, yaitu sama seperti kandang individual dengan konstruksinya itu adalah kandang ganda, sehingga bisa dilengkapi dengan gang atau jalan yang dapat dipakai untuk memberikan makan dan minum. Alat perlengkapan lainnya sama seperti kandang tunggal. Yang keempat ada kebersihan dan perawatan kandang. Pembersihan dan perawatan kandang harus selalu dalam keadaan bersih. Dinding kandang digosok atau disemprot dengan desinfektan secara periodik agar kotoran atau debu-debu yang melekat dan kuman-kuman beserta parasit yang bersalam di dalamnya bisa bersih dan tak akan mengganggu ternak babi. Terdapat dua jenis tipe lantai, yaitu lantai padat atau polos atau solid floor atau plesteran, dan yang kedua yaitu lantai dengan kedua sisinya itu berbilah atau stolpered floor yang terbuat dari batangan-batangan koran, aluminium, logam berlubang-berlubang, fiberglass, atau plastik. Luas bangunan kandang babi tergantung dari banyak babi yang dipelihara dan tipe usaha yang dijalankan. Tipe usaha yang hanya mengemukkan babi, kandang sederhana, dan dapat semacam saja. Makin banyak induk yang dipelihara, luas bangunan kandang meningkat dan macam kandang bertambah. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada penyediaan dan pemberian pakan dan air minum. Makanan merupakan salah satu faktor penting dalam usaha ternak babi. Sebab 60% dari seluruh biaya yang dihabiskan yaitu untuk keperluan babi-babi induk, dan 80% untuk keperluan fattening atau pengemukan, dan babi merupakan termasuk ternak herbivore di mana dalam beberapa kompetisi dengan manusia terhadap makanannya karena babi dapat hidup baik dengan makanan yang juga dimakan oleh manusia. Tetapi untungnya babi juga tidak dapat hidup dari makanan sisa atau hasil sampingan yang tidak berguna sebagai makanan bagi manusia. Selanjutnya adalah zat pakan. Pada babi sendiri, zat pakan merupakan hal yang terpenting untuk diperhatikan untuk diberikan oleh para ternak babi. Babi ini sendiri sebenarnya memerlukan zat pakan yang bisa dikatakan berasal dari serat yang tidak terlalu kasar. Mengapa? Karena hal ini bisa terjadi karena zat yang diperlukan oleh para babi ini merupakan saluran pencernaan yang dimana bisa dikatakan saluran yang sangat sederhana. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa zat pakan yang diperlukan oleh para babi yaitu adalah karbohidrat, serat, vitamin, mineral, dan juga air. Dan tentunya karena pencernaan babi ini memiliki pencernaan karena maka dari itu serat yang diperlukan oleh babi merupakan serat yang lunak dan tidak terlalu kasar. Sekian materi yang telah kami sampaikan pada kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.